Lagi bikin kolibag. Ini mau buat apa Mas Hendrik? Dicangkul sedikit-sedikit, lalu taruh bawahnya, lalu timbun di atasnya. Lambat-lambat, jadi daunnya mulai berkurang. Itu dipupuk lagi sama kotoran kambing itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan sore hari ini, seperti biasa masih di seputar pertanian pedesaan transmigrasi Kalimantan Utara. Dan pada saat ini saya berada di salah satu pertanian petani nekat asal Malang, yaitu tempatnya Mas Hendrik. Karena tadi sempat diguyur hujan, jadi panasnya juga sore ini sudah menyengat lagi nih. Ini sudah 5:30 tapi seperti ini panasnya masih tuh. Ini sudah 5:30 sore. Dan di sini saya ditemani sama petani transmigrasi, yaitu Mas Pandinata. Itu memang sudah rusak itu. Bolo Itu sudah nggak bisa. Itu cuma apa namanya, hiasan aja sebenarnya. buat pas-pas begitu. Itu sudah rusak. Ini motor ini kan jarang ke kota, cuma di sini-sini aja. Jarang ke kota. Kalau ke kota Buat sambung sikil. sambung sikil aja di sini. Jadi ini motor-motor perjuangan ketika pembangunan transmigrasi 2016. Waktu itu saya ikut muat materialnya. Ya alhamdulillah sekali waktu itu dapat ini. Hasilnya ini. Makanya sampai sekarang, waktu itu kan saya motornya King. Nah, King itu saya jual. Waktu itu harga King masih murah ya. Saya jual harga 7 juta. Akhirnya saya tambahin lagi. Saya belikan ini. Dan gitu. kata orang Jawa namanya cemantel. Iya. Ini cemantel ini kawan. Iya, waktu kuda besi dari pembangunan 2016 waktu itu. Saya ikut muat ya, muat materialnya itu. Satu kubiknya dulu masih 125 zaman dulu. Tapi iya, tapi sekali bawa dulu paling banyak itu 3 kubik. Paling banyak. Berarti kan tapi kan belum itu bensinnya. Itu perahunya pasti besar banget. Ya enggak sih, ya kurang lebih perahu sekarang itu. Masa? Kurang lebih ya, tapi masih kecil lagi sih. Kalau perahu sekarang itu kan masih, kalau kayu moldingan ini kan sampai 4 kubik. 4 kubik ya, karena kayu gunung, kayu ringan. Ya. Beda lagi kalau kayu dungun, ya, kalau kayu dungun beda. Wow, berat. Kalau itu standarnya, kalau kayu jenis meranti itu 2 kubik, kalau itu ya 1 kubik lebih aja. Ya, kayak kayu ulin seperti itu. Ya alhamdulillah, sempat kemarin vakum berapa bulan. Enggak, saya karena ada perbaikan. Agak rewel. Jadi sebenarnya sih nggak begitu rewel, cuman asapnya di belakang kalau pas jalan itu gila nih. Jadi dan saat ini sudah alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik. Biarpun tidak sebagus dulu, tapi alhamdulillah masih bisa untuk menyambung kaki. Sudah bisa untuk wirawiri. Ya. Dan pada saat ini saya ditemani Mas Pandi dan itu Mas Hendrik di sana. Kita mau temui dulu Mas Hendrik lagi aktivitas apa pada hari ini ya. Ternyata Mas Hendrik nggak tahu aktivitas apa ya. Kita lihat aja. Ayo Mas Pandi. Jadi kita sambil melihat kegiatan Mas Hendrik ya, petani rantau asal Malang. Wah, iki lo enak loh. Nah, yang muda seperti ini nih daunnya. Oh, kalau di sayur. Ya, sampean tahu juga tuh. Tahu kalau saya. Namanya ini apa? Sayur apa? Sayur lumbu corong aku. Kok podo? Sayur lumbu. Enak banget loh. Ini kalau di Jawa nih campurannya sama trewol. Jos pokoknya. Mantep yakin. Pokoknya kalau yang saya kan terus terang bukan anak kampung ya. Iya, anak kampung, jadinya anak desa, jadinya
masalah makanan seperti ini buat sayur itu sudah merasakan lezat loh. Weh, sampai kalau ketika saya pulang ke Jawa, kalau saya ngomong sama Mbah suruh dimasakkan ini. Sama berarti Bang. Tempatku juga sama, namanya godong lumbu. Godong lumbu, ini lumbu lendro jari ini. Rewol. Wah, jos banget. Nah, pokoknya kalau anak kampung tahu lah. Kalau seperti saya tapi. Coba tanya Mas Hendri, tahu apa enggak? Lah, ini motornya kayaknya kenapa ini? Mas Hendri kenapa motornya ini? Oh, akhirnya ngedrop. Nah. Yang penting orangnya jangan ngedrop. Yang penting orangnya jangan ngedrop, kata Mas Pandi. Nah, Mas Hendrik ternyata lagi bikin kolibag. Ini mau buat apa Mas Hendrik? Ini untuk nyemai Pak, cabe. Oh, ternyata Mas Hendrik ini bikin semaian cabe dengan cara di kolibag seperti ini. Jadi nanti emang nggak ada tray kan? Nggak ada tray dengan kolibag ya. Iya. Oh, jadi kegiatan Mas Hendrik ini pada hari ini bikin kolibag seperti ini ya, untuk menyemai lombok. Dan di sini ini obat nyamuknya ini sebenarnya bukan nyamuk ya, agas. Iya, ini udah mulai temlek gitu. Ini mulai iya, memang saya duduk tadi di sini sekit-sekit sudah kok. Harus ada seperti ini ya, untuk menemani supaya tidak celkit-celkit. Jadi rencana Mas Hendrik ini mau kelanjutannya mau nanam lombok juga Mas Hendrik ya. Oh, iya. Jadi ada apa ya, harapan menanam lagi. Untuk daun bawangnya Mas Hendrik itu mau dikembangkan lagi kan ya, kira-kira? Oh, tidak dipanen dijual tidak? Oh, seperti itu. Jadi Mas Hendrik itu rencananya daun bawang mau dikembangkan lagi, diperlebar lagi, kira-kira seperti itu. Sampai ke belakang sana. Nah, pokoknya lanjutkan terus Mas Hendrik. Supaya apa ya, nanti pertanian tambah lancar, tambah jos. Saya di sini sebagai teman, sebagai teman hanya bisa mendoakan Mas Hendrik supaya sehat selalu. Jadi hanya seperti itu, doa saya sehat, terutama itu sehat. Kalau sudah sehat, yang lainnya itu nomor 2. Kalau sakit nggak bisa ngapa-ngapain ya, betul, terutama itu sehat. Baiklah Mas Hendrik, coba saya tak ke belakang dulu ya. Minta izin untuk melihat ke belakang, melihat tanaman daun bawangnya. Jadi alhamdulillah sekali ini Mas Hendrik sudah mau melanjutkan pertaniannya itu dengan ditambah dengan nanam lombok atau cabai ya, dengan cara disemai di kolibag ya. Karena Mas Hendrik gak punya tray, jadi menggunakan kolibag. Memang harus banyak tanahnya, soalnya satu lombok satu gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk perkembangan daun bawangnya Mas Hendrik sebenarnya nggak terlalu dirawat betul, nggak apa-apa, yang penting jangan kena ulat aja, yang penting sudah beranak. Beliau Mas Hendrik mengatakan bahwa ini bibit ini mau dikembangkan lagi ya Mas Pandi. Saya tak kesini ya. Mau dikembangkan lagi untuk bibit lagi seperti itu. Jadi ini Mas Hendrik ini nanti bibitnya banyak ini, karena ya sudah banyak yang beranak. Jadi mungkin satu gulutan ini dulunya satu gulut bisa jadi 4 gulut, karena yang satu gulut ini bisa beranak sampai 4 sampai 3 sampai 5, kurang lebih 4 gulut gitu. Jadi ini ada berapa gulut? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 gulut ini bisa jadi menjadi 14 kali 4 kalau ini dikembangkan semua ya. Kalau untuk sebenarnya kalau untuk dijual ini sudah termasuk sudah masuk dijual, bisa dijual ya, atau masuk pasaran ya, karena ini sudah besar ini sudah besar. Cuman terlihat di sini memang terkena ulat ya, seperti contohnya seperti ini, sudah semprot katanya kemarin sudah 2 kali sama Mas Hendrik. Ini bekasnya yang bercak-bercak putih-putih kelihatan ya, ada bercak-bercak putih seperti ini bekas ulat ini, tapi sudah mati nih kayaknya.
Karena yang kalau tidak mati daunnya menjadi putih. Contohnya seperti ini putih seperti ini ada ulatnya nih di dalam ini. Tapi ini sudah mati ya, ini sudah mati ulatnya. Jadi kalau ulatnya masih di dalam atau apa namanya, kok ini double ya, atau apa, telurnya masih di dalam, dia akan putih karena beranak, netas anaknya langsung gigitin bagian dalam, di putih. Tapi ini ulatnya kayaknya sudah mati karena terlihat tinggal bercak-bercaknya seperti ini. Tapi untuk misalnya daun kan nggak masalah, intinya bawahnya tidak mati ya, karena ini rencana sama Mas Hendrik mau dikembangkan lagi untuk bibit, ya, dikembangkan lagi Mas Hendrik. Nah di sini nih contohnya seperti ini, kelihatan sekali putih seperti ini bekas di telurin ulat ya. Memang belakangan ini di daerah sini semua, hampir semua ya, keluhannya ulat ya, karena ya mungkin musim atau karena apa kurang tahu penyebabnya, ulatnya. Untuk daerah sini ini kan tanaman yang paling terakhir, tapi paling bagus sendiri atau paling hijau sendiri, paling besar sendiri, karena dulu ini bibitnya memang asli, bukan bibit ya, tapi sudah konsumsi seperti ini nih. Ini sudah jadi pecah, jadi berapa ini, jadi 4 itu 1 jadi 4, itu pun besar-besar. Ini kalau konsumsi ini sudah masuk betul, ini sudah masuk, ini jadi 2 aja nih, jadi 2, ini nanti pecah jadi 4. Jadi Mas Hendrik ini mau dikembangkan lagi, bukan untuk dijual lagi ya. Jadi ya saya apa namanya, biarpun ini segini banyak, ini menjadi banyak nanti, menjadi luas lagi, mungkin sampai ke belakang sana bisa tertanami semua. Dan juga Mas Hendrik ini mau rencana ada yang mau ditanam lagi, yaitu lombok seperti itu. Tampaknya di sana juga kegiatan mungkin tadi pagi, karena tadi pagi panas, siang hari tadi hujan. Jadi Mas Hendrik itu sudah mulai bersih-bersih di sana, dibersihkan rumputnya dulu ya, bersihkan rumputnya dulu, karena rumputnya sudah tumbuh lagi seperti ini. Nanti dibakar atau disimpan di dalamnya, biar jadi kompos, biar jadi seperti itu. Kalau saya sih dulu waktu di Jawa maupun di sini dulu, kalau misalnya nyangkul seperti ini, rumput seperti ini, itu mbah saya ngajarin itu, karena dulu nggak ada apa namanya ini, racun rumput ya, dengan cara ditimbun di dalamnya. Setiap gulutan seperti ini pasti ada timbunan rumputnya, jadi untuk tumbuh pupuk juga di dalamnya, seperti itu. Kalau saya dulu, mbah saya juga ngajarin seperti itu. Ini rumputnya jangan dibakar, jangan dibuang ya, dicangkul sedikit-sedikit, lalu taruh bawahnya, lalu timbun di atasnya, lambat jadinya kan busuk di dalam, menjadi kompos. Jadi seperti itu. Yang penting intinya di sini tempatnya Mas Hendrik ini, daun bawangnya sudah saya katakan bagus ya, bagus, karena di sini Mas Hendrik ya berjuang ya, karena beliau perantau, tapi sudah, menurut saya sudah bagus perjuangan Mas Hendrik di sini. Terlihat dari apa namanya ini, daun bawangnya bisa tumbuh, bisa merawatnya, karena perawatan daun bawang juga ya memang kelihatan mudah ya, mudah, tapi kalau ketika diserang ulat itu ya kita harus ekstra ya menjaganya. Seperti tempatnya Pak Muslimin kemarin, saya sempat mendengar cerita dari Pak Tasrun, katanya habis terserang ulat dalam 2 malam tuh. Kalau sudah diserang ulat
daun ini putih semua, nggak ada hijaunya, putih semua. Jadi seperti itulah kurang lebihnya. Dan di sini sudah terlihat dibuangi rumput-rumputnya seperti ini. Nanti mungkin Mas Hendrik lanjutkan dengan digulut lagi untuk pemindahan daun bawang ini ya, untuk dipindahkan ke sini lagi supaya tambah besar, banyak maksudnya, banyak bisa dikembangkan lagi. Ya kita doakan aja Mas Hendrik supaya menjadi petani yang sukses di sini ya. Intinya tidak sukses pun yang penting berhasil ya, karena niat Mas Hendrik itu pengen bertani untuk pengen bertani di sini, karena sebelumnya Mas Hendrik ya pernah bertani tapi belum pernah bertani dengan daun bawang seperti ini. Memang terlihat mudah tapi tidak mudah menjalaninya seperti itu, karena harus banyak tantangan, terutama di sini tantangan hama tanah itu ya, karena tanah sini sangat berbeda sekali dengan tanah di Jawa ya. Karena tanah di Jawa itu kan sudah diolah berapa tahun ya, sudah mulai nenek moyang dulu sampai turun cucu berapa kali itu kan sudah diolah ya dari Jawa. Sedangkan tanah di sini kan baru berapa tahun diolah ya, seperti itu. Jadi kemungkinan ya masih perlu banyak olahan lagi supaya tanah bisa menjadi bagus. Sebenarnya pupuk kalau dulu waktu saya di kampung dulu itu katanya mbah saya itu, pupuk ini sebenarnya tersedia di samping kiri kanan, yang penting tinggal kita katanya. Padahal dulu mbah saya itu petani, ibaratnya nggak mau telat namanya lombok ya, hanya mengandalkan itu pupuk kotoran kambing. Setelah kotoran kambing itu kan, kalau di tempat saya itu kandang kambing itu kan nggak ditaruh di panggung ya, tapi di lantai tanah seperti ini, lalu dibiarkan menumpuk sampai tinggi sampai 1 meter atau berapa senti gitu, sekitar ya kurang lebih 1 meter ya. Lalu sudah seperti itu, lalu dibongkar dulu, didinginkan sekitar berapa bulan sudah dingin, baru dilembutkan pakai cangkul ya, karena itu campuran daun-daunan juga ya, ada daun-daunan campur di situ, sudah campur semua dari kandangnya itu kan. Karena tempat makannya itu bukan dibikinkan seperti kotakan itu, tidak, tapi tempat makannya itu rambanan ya, jadi di tengah-tengah kandang, seperti misalnya kambingnya di sudut-sudut ikatnya, nah, tapi rumputnya di tengah-tengah seperti ini. Jadi ketika ini makanan ini tidak habis, jadi tercampur dengan kotoran dan kencing kambing maksudnya. Jadi menjadi pupuk semua seperti itu. Dulu mbah saya seperti itu di Jawa. Dan pupuknya hanya kotoran kambing saja ya, tapi lomboknya bisa tahan bertahun-tahun. Ya bertahun-tahun itu enggak mati-mati ya. Ketika pupuk daunnya mulai berkurang, itu dipupuk lagi sama kotoran kambing itu. Tapi setelah dipupuk berapa bulan kemudian, tumbuhlah daun baru lagi, menjadi hijau lagi, berbuah lagi. Itu dulu mbah saya di Jawa seperti itu. Karena mbah saya juga petani, dari kecil saya melihat mbah saya itu taninya hanya lombok itu, sampai sekarang almarhum sudah menjadi almarhum ya, sudah almarhum. Dulu ya taninya cuma itu lombok seperti itu. Dan cara nyangkulnya pun seperti itu, saya dengan cara rumputnya ini tanpa dibuang ya, nggak dibakar, tapi ditimbun di bawahnya supaya menjadi kompos atau menjadi pupuk ya setelah membusuk
seperti itu kurang lebihnya. Karena kalau orang zaman dulu itu kan belum begitu banyak namanya pupuk-pupuk pabrikan ya, yang banyak itu pupuk bikinan sendiri seperti kotoran kambing, kotoran sapi itu. Malah yang sering digunakan di daerah saya itu menggunakan pupuk kotoran kambing daripada kotoran sapi, seperti itu. Jadi saya sambil bercerita pengalaman saya, sedikit pengalaman ya, sedikit pengalaman bertani dulu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Pupuk kata mbah saya itu sebenarnya pupuk itu nggak jauh-jauh dari kita, tinggal kita yang kita yang tahu gitu, seperti itu. Karena alam sudah menciptakan berbagai macam jenis tanaman itu bisa difungsikan dengan maksudnya bisa difungsikan buat pupuk, buat makanan kita, buat makanan apa gitu. Kurang lebihnya seperti itulah mungkin. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin cerita hari ini di lahan Mas Hendrik, petani rantau asal Malang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.